berikan oleh Allah itu gratis untuk setiap hambanya di muka bumi ini. Kita tinggal memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tambah nikmat dan karunia-Nya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tapi jangan lupa ketika kita kufur kepada Allah, inna azabi lasyadid. Ketika kita kufur kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah bisa sampai di dunia ini, ataupun azab Allah bisa sampai ke akhirat kelak. Ketika kita kufur, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita kufur kepada Allah. Di samping itu juga kita tak lupa menyampaikan iringan salawat kita, salam kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dan mengapa kita selalu bersalawat kepada Nabi? Karena perintah Allah kita untuk bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, panggilan Allah itu terhadap orang yang beriman, maka galak-galaklah baca salawat kepada Nabi. Ya. Memang jawaban bacaan itu mudah, tapi sulit untuk dilaksanakan. Hanya orang-orang yang beriman dapat melaksanakan ibadah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib. Allah saja bersalawat kepada Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah saja bersalawat, malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Kenapa kita manusia ini enggan, tidak galak, sulit untuk melaksanakan salawat kepada Nabi? Ketika Allah bersalawat kepada Nabi itu, apa salawatnya Allah ini? Allah banyak sekali menurunkan rahmatnya kepada kita yang selalu bersalawat kepada Nabi. Ya. Jadi rahmat Allah itu sebanyak-banyaknya, berlimpah. Makanya ketika kita bersalawat kepada Nabi satu kali bersalawat, maka pahalanya sampai 10 kali lipat diterima. Menurut Imam Al-Ghazali, paling dikit 10 jadilah tidak salah 100, 300, bahkan sampai 1000. Ada yang 5.000, ada yang 5.000 ya, sehari. Tinggal pagi baik. Kalau 5.000 tolawat kali duduk sekakal, ya tinggal lagi. Nah, alasannya tadi. Tapi keutamaan sholawat itu sangat luas, sangat besar sekali sholawat. Ya, bagi yang percaya, ya, bagi yang beriman, yang tidak percaya tadi, cuma sholawat. Sholawat cinta, misalnya, gitu ya. Ini alasannya. Jadi baca sholawat. Malaikat bersolawat kepada Nabi itu bagaimana? Malaikat bersolawat kepada Nabi. Malaikat memohonkan ampunan atas dosa kesalahan yang kita perbuat. Itu sholawat malaikat kepada Nabi. Ya?
Yang namanya manusia ini tak luput dari salah dan dosa. Maka banyak-banyak kita baca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah diterima oleh Allah, ya, dan menjadi amal ibadah bagi kita sekalian. Ma'asyiral hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini edisi khusus kita, ya. Berbahagialah kalian, jemaah sekalian, ya. Wabil khusus para pemuda, dewasa. Kata Pak Noto, kenapa aku tak disebut? Agak Pak Noto, ya. Ini remaja, dewasa, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pada masa mudanya, masa remajanya, masa dewasanya, dia selalu taqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah, masuk rumah Allah, masuk masjid atau musola. Allah cinta, Allah senang terhadap hambanya yang remaja, dewasa, taqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah benci wong tua, ya, wong tua pada akhir hidupnya dak galak beribadah. Na'udzubillah subhanallah. Lah tua dak galak beribadah. Lah tua dak baca Quran. Apa nak dilakukan dengan Allah? Ya. Celengan kosong, lemak ada isi walaupun dikit ada isi. Ini kosong. Ketika Allah buka, mana celengan kau tak isi. Kita ini kadang-kadang ngejar target. Untuk di dunia ngejar target, untuk di akhirat ada ngejar target gitu. Sama kok. Di dunia kita ngejar target, muslim. Sering ngejar target. Istilahnya kita tak tahu kalau dia ngejar target. Pokoknya ngejar target. Di dunia kita ngejar target. Bagaimana caranya? Di akhirat tidak dikejar target kita. 1000 alasan kita untuk mengejar target akhirat. Afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Selain ada target, ada istilahnya estimasi dulu. Ustaz tahu dari kamu lah. Setelan-setelan estimasi ya. Pakai title dulu. Nah, kira-kira apa dia estimasi kita untuk akhirat ini? Dicatat atau tidak? Berapa persen ibadah sholat kita? Berapa persen sedang ngaji kita? Ada yang kata baru ikut dulu, yang lapor ke Tuhan. Ya Rob, aku baru ikut dulu. Kira-kira malu enggak? Ah itu ya. Afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Estimasi. Banyak ustaz lain, bukan estimasi, rancangan akhir. Itu ya. Ya Allah, ya Allah. Ini yang namanya zikrul maut. Ingat kepada kematian. Tidak pandang bulu kita nih. Malaikat tak pandang bulu. Ada. Siapa wae disikat. Ya? Bulu apa wae disikat. Panatau.
Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, tahu enggak kira-kira? Enggak tahu lah. Iya, kalau tahu mah kita siap-siap. Mau aku nak mati setahun lagi. Persiapkan dalam waktu setahun dikejar target tadi. Kalau tahu, tidak tahu kapan waktu. Ya. Ada yang bayi mati dalam kandungan mati. Anak-anak mati lagi. Ya. Waktu muda mati. Sudah tua apalagi pasti. Sanata. Ada yang panjang umur, sudah tua panjang umur, yang kalau sholawat 5.000 sehari itu orang di daerah Jawa masih hidup 130 tahunan, Masya Allah, masih dalam makan daging, masih dalam makan ayam, masih hidup sampai sekarang. Cuma kira-kira panjang umur kalau diisi untuk ibadah itu namanya panjang umur. Kalau diisi untuk maksiat itu namanya pendek umur. Sampai di mana tadi deh? Pendek umur. Ya. Jadi kita harus mengingatkan diri kita. Zikrullah.